Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Berdasarkan data sumber referensi dari Republika, Bisnis.com, Kompas, dan lain sebagainya, ya. Berdasarkan Himpunan Kawasan Industri atau HKI Indonesia menyatakan mengalami kerugian yang sangat-sangat signifikan, ya. Kerugiannya nggak nanggung-nanggung guys, sekitar 200 triliun lebih ya, atau ratusan triliun lebih ya, batal investasi ke Indonesia dan pergi ya, angkat kaki dari Indonesia. Karena apa? Hanya karena ulah daripada ormas sialan ya, ormas SDM rendah, ormas tai kucing ya. Jadi penyebab daripada investor ini keluar dari Indonesia hanya karena ormas-ormas tai kucing ini. Jadi yang jadi pertanyaan, ormas apa yang dimaksud dan di mana kejadiannya? Saya melihat ya, di Konoha itu ya, ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia. Saya nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik ya. Jadi ini hanya terjadi di Konoha. Saya melihat ya, isi daripada ormas-ormas yang ada di Konoha itu ya, baik itu ormas keagamaan, ormas kemasyarakatan sekalipun, biasanya ya mereka ini diisi oleh SDM rendah dan masyarakat yang pengangguran, sampah masyarakat lebih tepatnya. Saya udah sering bahas masalah ormas sialan ini sebenarnya ya, di TikTok, di YouTube dan lain sebagainya. Tapi selalu aja masalah. Ormas ini selalu aja momok ya, terus bawa masalah. Apa alasannya? Apa yang mempengaruhi? Kenapa ada ormas-ormas seperti ini di Konoha? Apa alasan? Kenapa pemerintah nggak langsung berantas gitu? Ya, kenapa pemerintah seakan takut dengan ormas sialan ini? Apa alasannya? Jadi kawasan industri yang paling sial dari pemalakan daripada atau ulah daripada ormas sialan ini adalah seperti daerah Karawang, Bekasi, Jawa Timur, Batam, dan lain sebagainya. Jadi mereka ini menggunakan modus-modus yang sama. Apa itu modusnya? Biasanya nih ya, kalau misalnya nih ada investor masuk dari luar misalnya, bawa duit triliunan, bikin perusahaan misalnya, mau bikin perusahaan biar warga Konoha itu tidak banyak pengangguran, biar warga Konoha itu dapat pekerjaan ya, dapat gaji yang lumayan, tidak hanya kerja serabutan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tujuan daripada investor ini adalah mengurangi pengangguran. Namun karena ormas sialan ini, ormas tai kucing ini, ormas kutu kupret ini, mereka biasanya pergi sweeping ke industri-industri ya, perusahaan-perusahaan yang mau bangun pabrik. Biasanya mereka akan mendatangi ya, mereka akan minta apa? Minta uang keamanan. Kalau enggak, itu materialnya nggak bakal aman, nggak bakal nyaman, diganggu terus kalau misalnya nggak dikasih. Ya, misalnya nih mau bangun pabrik di suatu daerah, orang-orang di situ, orang-orang SDM rendah di situ, anak-anak pengangguran, ya, akamsi, mereka akan bawa map, ya, padahal mapnya itu nggak tahu isinya apa, bawa kertas, minta sumbangan ini dan itu, dan kalau tidak dikasih, mereka akan ngotot. Lihat ya, lihat, itu material lu yang di sini nih, pokoknya gua nggak nyamin deh, ya, pokoknya nggak jamin keamanannya. Jadi seakan-akan menekan gitu, bukan seakan-akan lagi, emang menekan, mengganggu. Dan kalau kita jadi investor, kalau saya jadi investor nih misalnya, ya kok gini ya, saya kan tujuannya untuk meringankan beban pemerintah, meringankan beban masyarakat, biar masyarakat itu tidak banyak pengangguran. Makanya saya bangun perusahaan di Konoha misalnya. Tapi kalau kayak gini ceritanya, mending saya mangkat deh, mending saya pilih daerah lain lah, mending saya pilih Singapura kayak Vietnam kayak apa kayak, mending ke luar negeri lah daripada kayak gini. Belum apa-apa udah diporotin, masih rata dengan tanah, belum berdiri, pabriknya belum berdiri, masih rata dengan tanah, masih pengukuran tanah, ya, materialnya masih di situ, belum dibangun, sudah minta ini itu ya. Banyak nanti datang ke sana organisasi seperti ormas-ormas tai kucing, ormas sialan. Mereka menggunakan baju-baju seragam untuk apa? Untuk menakut-nakuti orang-orang yang di sana, orang yang kerja juga digangguin. Jadi orang-orang seperti inilah
seperti duri dalam daging, sampah masyarakat. Saya sangat benci banget yang namanya ormas-ormas sialan tai kucing seperti ini. Ya, sangat benci. Dan kalau misalnya terjadi hal seperti ini, yang disalahkan siapa? Pemerintah lagi. Ya sebenarnya pemerintah juga turut andil sebenarnya. Apa andil pemerintah dengan, atau apa kerjasama pemerintah dengan ormas-ormas sialan ini? Nanti saya akan jelaskan ya. Jadi ini semacam lingkaran setan ya. Kenapa ormas-ormas sialan ini selalu ada di negara yang SDM-nya kurang maju seperti Konoha misalnya? Kenapa? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena SDM Konoha itu masih sangat rendah. Justru karena banyak di suatu negara itu SDM rendah, maka dibentuklah ormas-ormas sialan seperti ini. Ormas-ormas ini kan kurang kerjaan sebenarnya. Premanisme berkedok ormas. Jadi ada preman-preman di perkampungan yang sampah masyarakat, kerjanya cuman morotin orang tuanya, kerjanya cuman ya minta-minta di pinggir jalan, ya kerjanya cuman ngeganggu orang. Dan mereka ini dikumpulkan dalam satu wadah bernama ormas. Nggak semua ormas tapi rata-rata seperti itu ya. Isinya itu ya sampah masyarakat, orang-orang SDM rendah, yang orang nggak mau kerja, pengennya yang instan, minta-minta, gangguin. Ya, premanisme berkedok ormas ini namanya. Ya, dalam agama juga ada sebenarnya ormas keagamaan. Ada banyak tuh di Konoha ormas keagamaan, sama, nggak ada bedanya. Mereka hanya menggunakan embel-embel agama juga. Mereka hanya menggunakan topeng agama. Isinya mah semuanya premanisme berkedok agama. Gak ada lebih parah dengan orang yang beragama sekalipun. Lalu kenapa hal ini bisa terjadi? Apa alasannya? Ya seperti saya katakan tadi itu karena SDM rendah di Konoha. Kenapa di Konoha itu banyak SDM rendah? Apa alasannya? Jadi ini semakin dalam lagi ya kita korek ya. Semakin dalam lagi. Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu adalah karena apa? Karena masyarakat kita itu yang pertama itu kurang gizi. Jadi kurang gizi bisa mengakibatkan seseorang itu SDM rendah. Bisa banget. Kurang gizi. Terus apalagi? Pendidikan. Ya, terutama di Konoha. Pendidikan di Konoha itu sangat kurang berkualitas. 180 tahun tertinggal dari negara maju. Salah satu penyebabnya itu adalah karena sekolah-sekolah yang berbau embel-embel agama biasanya. Ya, saya harus mengatakan dengan jujur. Kalau sekolah-sekolah seperti sekolah-sekolah negeri dan sebagainya ya masih mending lah. Tapi sekarang ini sekolah negeri sudah seperti sekolah agama yang nggak ada bedanya. Ya, sekolah negeri dengan sekolah agama. Yang menyelamatkan sekolah Konoha itu seperti sekolah-sekolah internasional, ya sekolah-sekolah penabur, Santa Luis dan sebagainya, itu sebenarnya yang menyelamatkan pendidikan Konoha. Selebihnya amburadul, kualitasnya amburadul. Dan sekolah yang mencetak orang-orang seperti ini, ya misalnya ada sekolah yang asal-asalan, SDM-nya rendah, ya, maka akan dicetak orang-orang seperti ini, sampah masyarakat, nggak punya skill. Waktu sekolah juga nggak disiplin, ya ya seperti itulah kualitasnya. Kerjanya cuma morotin, pengennya instan-instan, nggak dididik, dan nggak ada kemauan mau sekolah juga. Itu yang kedua ya. Kemudian apalagi apa yang mempengaruhi SDM rendah di suatu daerah itu? Pengaruh dari pemerintah juga. Ya, pemerintah nggak peduli dengan pendidikan. Ada seperti itu. Pemerintah korupsi, dananya dikorupsi, dana pendidikan dikorupsi, ada. Ini berpengaruh ya. Ada faktor ya yang mempengaruhi SDM rendah. Kemudian apalagi? Genetik. Ya, faktor genetik juga mempengaruhi kenapa di suatu negara itu banyak SDM rendah. Genetik, keturunan dari siapa? Dari orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita itu, mohon maaf, ya SDM rendah, ya kita juga kemungkinan besarnya SDM rendah. Kecuali orang tuanya benar-benar memperbaiki gizi anak ya, asupan susu ya, atau mencegah stunting. Ada orang tua yang mau belajar, tapi di Konoha ya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang nonton video ini juga banyak yang orang tua, mohon maaf sebesar-besarnya. Ada orang tua yang nggak peduli dengan anaknya, nggak peduli dengan gizinya, nggak peduli dengan kesehatan mentalnya, nggak peduli semua hal, nggak peduli pendidikan, nggak peduli. Yang penting punya anak,
Bodoh amat mau anaknya SDM rendah, bodoh amat. Ya, tinggal nyalahin pemerintah, tinggal maki-maki pemerintah. Biasanya seperti itu. Jadi ini semacam lingkaran setan ya, berputar-putar ya. Masyarakat yang SDM rendah ini biasanya menghasilkan apa? Menghasilkan ya ormas-ormas seperti ini. Ormas-ormas yang ya berkedok lah. Premanisme berkedok ormas. Nah, karena banyaknya SDM rendah maka terjadi ormas seperti ini, ormas anfaedah, dan ini mengganggu stabilitas politik, juga mengganggu para investor, sehingga banyak pengangguran di daerah itu. Dan ini berputar-putar semacam lingkaran setan, berputar-putar terus. Jadi ini semacam lingkaran setan, SDM rendah, kemiskinan, terus dia putar-putar, nggak bakal ada yang memutus. Biasanya yang berhak memutus ini adalah pemerintah. Salah satu pemerintah yang paling berhasil memutus hal ini ya, dulu ya, hal seperti ini pernah diputus oleh Pak Soeharto. Makanya menurut data ya, menurut Indobarometer, presiden yang paling berhasil itu adalah Pak Soeharto. Salah satu prestasi dari Pak Soeharto itu adalah memutus hal seperti ini. Premanisme zaman itu nggak ada. Makanya dulu banyak orang ngatain Pak Soeharto otoriter dan sebagainya, ya karena Pak Soeharto tidak membolehkan orang seperti ini, ormas-ormas seperti ini nggak diperbolehkan ya. Ya walaupun Pak Soeharto punya dosa ya, saya juga nggak mengakui banyak dosa ya, karena presiden itu nggak ada yang sempurna, nggak ada. Bahkan Pak Prabowo sekalipun zaman sekarang ini kan terjadi zaman sekarang. Bayangkan coba, seorang Pak Prabowo yang digadang-gadang macan Asia, walaupun sekarang giginya sudah ompong ya, maksudnya gigi macannya sudah ompong, ya kan, macan Asia sudah ompong, ya seperti ini, nggak bisa berkutip. Apakah salah Pak Prabowo itu sendiri? Enggak, Pak Prabowo nggak salah. Apa yang salah? Sistem, ya. Jadi sistem memaksa ormas-ormas seperti ini dipertahankan, biar apa? Nanti kalau misalnya kampanye, ya Pak Prabowo misalnya mau 2 periode misalnya, Pak Prabowo akan butuh ormas-ormas seperti ini. Jadi kalau ormas-ormas seperti ini ditekan, maka ormas-ormas ini akan menekan balik, akan memukul balik. Awas lu ya, wow ya. Ya. Nanti periode kedua lu nggak bakalan ngejabat lagi. Gua sumpahin. Lu ngenekan-nekan kita, ormas-ormas seperti kita. Lu ngenekan ormas-ormas SDM rendah seperti kita. Kita mau makan apa coba? Nah, biasanya ormas seperti itu. Kita kan nggak punya kerjaan, kita mau makan apa coba? Jadi ini ada korelasinya ya antara pemerintah dengan ormas. Pemerintah dengan ormas itu seperti simbiosis mutualisme, saling bergantungan ya. Nanti kalau kampanye mereka dibutuhkan untuk apa? Untuk menggebor-geborkan, untuk memilih mereka. Jadi pemerintah juga bekerjasama dengan ormas. Di situ sialnya di situ. Nah, bagaimana cara memutus ini? Cara memutusnya itu sistem dirubah. Ya, gini guys. Bagaimana cara memutus ini? Ya kita butuhkan pemimpin yang otoriter seperti Putin, Xi Jinping. Hah? Kok jadi otoriter? Kok jadi negara kita otoriter? Ya, mau nggak mau seperti itu. Dibutuhkan pemimpin yang otoriter, bertangan besi tapi baik. Mirip seperti Soeharto. Untuk memukul semua ini. Biar apa? Biar investor nyaman di Konoha. Jadi dibutuhkan pemimpin seperti Putin kalau zaman sekarang, Xi Jinping. Tapi baik ya. Bukan yang buruk ya. Dibutuhkan pemimpin otoriter yang baik seperti Xi Jinping. Kenapa kita butuh pemimpin yang otoriter? Kenapa? Karena kita masyarakat SDM rendah, kurang berkesadaran. Jadi kalau boleh jujur ya, Konoha itu belum cocok jadi negara demokrasi. Bukan saya anti demokrasi, bukan. No, bukan saya nggak anti demokrasi. Tapi Konoha itu belum cocok jadi negara demokrasi. Kenapa nggak cocok? Demokrasi itu hanya cocok bagi negara yang SDM-nya sudah mapan. Kalau Konoha seperti ini, ya banyak ormas-ormas yang gangguin investor, sehingga investor pada mangkat, pada kabur ke luar negeri, ke Vietnam, nggak mau stay di Konoha, ya, sehingga ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Dan ini kan buah daripada demokrasi. Kalau misalnya kita tekan ormasnya, pasti ormas yang ngomong ini bungkam ya, mau bungkam. Ya, orang bertindak dibungkam.
orang ngomong dibungkam, otoriter, dasar pemerintah jolim, dasar pemerintah sialan. Jadi akan didemo terus. Jadi demokrasi itu nggak cocok dikasih bagi negara SDM rendah, nggak cocok. Demokrasi itu hanya cocok bagi negara yang sudah mapan, seperti negara-negara yang sudah maju seperti Finlandia, Norwegia, Singapura, Jerman, Jepang, dan lain sebagainya. Kenapa mereka cocok dengan demokrasi? Karena apa? Karena mereka SDM-nya tinggi. Kalau SDM rendah nggak cocok. Ya, demokrasi itu mempertahankan kemapanan, bukan meraih. Ini dua hal yang berbeda ya. Mempertahankan dan meraih, ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita mau meraih kemapanan itu, kedewasaan dalam bernegara, SDM tinggi, maka kita tidak butuh yang namanya demokrasi. Nggak butuh. Akan dimanfaatkan, demokrasi itu akan dimanfaatkan. Iya, ormas seperti ini kan memanfaatkan demokrasi, kebebasan berpendapat. Maksudnya kebebasan malakin gitu. Ya, malakin berjamaah, berkelompok. Orang-orang seperti ini sebenarnya kawanan, ya seperti mental kawanan sebenarnya. Orang-orang seperti ini sebenarnya mentalnya itu mental patungan. Kalau mereka sendiri nggak bakal berani malaknya. Justru karena mereka rame-rame baru berani malak. Jadi orang-orang seperti ini adalah seperti sampah masyarakat, SDM rendah yang sebenarnya seperti ini ya. Ini SDM rendah yang sebenarnya. Kemudian apalagi solusinya? Ya solusinya menurut saya pribadi itu ya sekuler. Tapi kalau saya ngomong sekuler itu, kamu PKI, kamu anti barat, kamu mau menghancurkan Konoha. Biasanya kan pasti banyak ya yang ngomong seperti itu. Apa? Kamu tahu apa tentang negara? Kamu tahu apa? Pasti banyak yang menyangkal itu. Karena apa? Karena banyak yang berlindung daripada agama. Ada seperti itu. Ormas-ormas keagamaan juga kan, mereka ini sebenarnya nggak semuanya, tapi ya mereka ini sebenarnya orang-orang yang mental patungan, makanya berorganisasi dan hanya di Konoha tapi ya bukan Indonesia ya. Dan mereka ini sebenarnya orang yang SDM rendah, pengangguran, ya kurang kerjaan, dan membentuk semacam ormas, premanisme berkode ormas. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat-sangat sampah di suatu negara, dan orang-orang seperti ini yang bikin negara makin terpuruk. Ya, bagaimana kita mau maju coba kalau banyak sampah masyarakat seperti ini, ormas-ormas gangguin investor. Malah investor itu lebih mengidolakan Vietnam. Kenapa? Karena Vietnam itu ya lebih terukur ya, tertib. Di sana itu kalau pemerintahnya misalnya memerintahkan ya, lu akan aman di sini, ya aman. Kalau di Konoha kan enggak, pasti banyak nanti orang yang morotin. Even Pak Prabowo sekalipun nggak mampu, karena Pak Prabowo itu kuasanya dikit, kecil kuasanya. Kuasa daripada presiden di negara demokrasi itu sebenarnya sudah disunat guys. Kenapa? Karena banyak yang berkuasa. Jadi demokrasi itu kan bagi-bagi kekuasaan ya. DPR, MPR, aparat, terus ormas-ormas. Itu kan arti daripada demokrasi itu sebenarnya. Jadi Pak Prabowo itu ya dilema dia sebenarnya. Pengennya dia tegas ya, bertangan besi, tapi ya seperti ini dilema. Kenapa? Karena kita dikasih demokrasi. SDM rendah itu nggak cocok dikasih demokrasi, nggak. Kalau nggak dimanfaatkan hal-hal seperti ini, hal-hal seperti ini kan yang bikin negara kita itu hancur lebur, kalau boleh jujur, hancur sehancurnya. Lalu bagaimana solusi selain sekuler? Ya sekuler juga sebenarnya sangat baik ya, sangat bagus ya, sangat susah juga kalau ditempatkan di Konoha. Kenapa? Karena agama kita itu tidak mengenal yang namanya sekuler. Agama mayoritas di Konoha itu nggak mengenal namanya sekuler. Susah jadi sekuler. Karena apa? Karena agama di Konoha itu berprinsip semua hal harus diatur dengan agama. Kenapa agama di Konoha seperti itu? Karena agama di Konoha itu punya aturan sendiri, punya bendera sendiri. Ya, itu alasannya kenapa agama mayoritas di Konoha itu susah jadi negara sekuler. Sehingga pemuka-pemuka agama di Konoha itu bicara seenak jidat di rumah ibadah, seenak jidat ngomong ya di Konoha. Dan ini bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi, politik. Gimana mau investor aman, nyaman coba kalau dikit-dikit demo, dikit-dikit ribut ya, pemerintah di
dipersekusi. Ya, pemuka agama pengen berkuasa, memprovokasi masyarakat, masyarakatnya juga SDM rendah. Ya, masyarakatnya juga nggak mau mikir. Dan ini yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, solusinya menurut saya pribadi itu ya sekuler. Kita harus menjadi negara sekuler, sama seperti Turki misalnya, Azerbaijan. Rata-rata negara demokrasi sebenarnya sekuler. Nggak ada negara demokrasi yang seperti Konoha. Kita tuh nggak tahu, nggak ngerti saya demokrasi itu. Harusnya negara demokrasi itu nggak bisa menggabungkan antara agama dengan politik, tapi di Konoha kan menggabung-gabungkan. Ya, harusnya memisahkan antara agama dengan politik, tapi di Konoha itu menggabung-gabungkan. Ya, di rumah ibadah ngomongin politik, ada banyak kan di Konoha seperti itu. Lagi khotbah, lagi dakwah ngomongin politik. Gak bisa, kalau negara sekuler itu nggak bisa seperti itu, memisahkan antara politik dengan agama. Jadi saya adalah orang yang pertama ya menegakkan sekularisme di Konoha. Saya adalah orang yang pertama yang punya ide seperti itu. Tapi mungkin ya karena agama mayoritas di Konoha itu takut ya, atau pemuka agamanya takut nggak kebagian job, takut tidak bergigi. Mereka ini sebenarnya bergigi, pemuka agama di Konoha itu, karena menggabungkan agama dengan politik sebenarnya. Dan kita sebenarnya masyarakat yang sadar, jangan mau diprovokasi. Jadi paling utama itu kesadaran masyarakat. Kalau masyarakat kita tuh misalnya 70% aja pengen negara Konoha itu menjadi negara sekuler, ya pasti jadi. Dari mana semua ini bersumber? Ya bersumber dari pola pikir masyarakatnya sekuler. Ya. Kalau cuma saya sendiri mengatakan Konoha menjadi negara sekuler, nggak bakalan jadi. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini mungkin sedikit banyak udah paham ya apa yang saya katakan. Kenapa kita harus jadi negara sekuler? Bukan saya anti Pancasila. Sekuler itu nggak bertentangan dengan Pancasila. Sekuler itu justru menggenapkan, menyempurnakan Pancasila. Enggak. Sekuler itu hanya memprivasi agama. Itu saja. Nggak ada yang lain dirubah-rubah. Apa yang kita merubah undang-undang? Enggak. Hanya memprivasi agama. Nggak boleh ngomongin politik di rumah ibadah. Itu doang. Dulu kita pernah sebenarnya sekuler di zaman Soeharto. Buktinya apa? Indonesia itu saat itu sudah hampir setara dengan China. Bayangkan, hampir setara dengan China. Karena stabilitas politik dan ekonomi. Ya, jadi mohon ya yang nonton video ini ya. Orang yang nonton video ini ya bisa saya pastikan adalah orang-orang yang berkesadaran ya, orang-orang yang SDM yang tinggi. Dan mari kita tularkan paham sekularisme ini ke teman-teman kita suarakan ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Rekono, salam rasional.